Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan Gali Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 23051204269. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yaitu tentang FTP server. Tujuan dari praktikum ini sendiri ialah yang pertama, untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP server. Dan yang terakhir, mensimulasikan FTP server dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sedikit pengetahuan tentang pengertian dari FTP server. FTP ialah singkatan dari File Transfer Protocol. Adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer dengan istilah download atau mengirimkan file ke server dengan istilah upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat seperti kabel atau fisik. Perintah-perintah dasar terkait FTP yang pertama ialah koneksi ke FTP server dari PC klien dengan memasukkan perintah FTP dan menambahkan alamat FTP server. Yang kedua ialah melihat direktori server dengan perintah dir. Yang ketiga, mengupload file dari PC klien ke server dengan perintah put dan menambahkan nama file. Yang keempat, mendownload file dari server ke PC klien dengan perintah get dan menambahkan nama file. Dan yang terakhir, keluar dari koneksi FTP server dengan perintah quit. Langsung saja kita simulasikan untuk struktur FTP servernya. Yang pertama, pastikan untuk PC1, PC4, laptop, dan smartphone telah tersambung ke FTP servernya. Masuk ke PC1, pilih desktop, masuk ke command prompt, masukkan perintah ping 434343.2. Di sini untuk PC1 sudah terhubung ke FTP servernya. Selanjutnya PC4 dengan cara yang sama, yakni ping 434343.2. PC4 sudah terhubung. Selanjutnya pada laptop, sudah aman. Dan yang terakhir pada smartphone, juga sudah terhubung. Untuk langkah selanjutnya yakni menyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian kita buat username dan passwordnya. Kita masuk ke FTP server, pilih service FTP, kita buat untuk username-nya Cisco dan passwordnya juga Cisco. Jangan lupa untuk FTP service-nya kita on-kan. Untuk write, read, delete, rename, dan list-nya kita centang. Setelah selesai kita save. Untuk langkah selanjutnya yakni pada PC1 kita buat sebuah file. Masuk ke PC1, pilih text editor. File yang berisi tentang sebuah pesan yakni ini isi pesan PC1. Ini isi pesan dari PC1.
Setelah selesai, kita save. Kita beri nama pesan PC1. Oke. Selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita masuk ke command prompt, masukkan perintah dir, kita pastikan di sini sudah tertera bahwasanya pesan PC1.txt sudah tersimpan pada PC1. Selanjutnya kita buat koneksi ke FTP dengan memasukkan IP address-nya dan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita upload file pesan pc1.txt ini ke dalam server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Jadi langsung saja kita buat koneksinya terlebih dahulu. FTP 434343.2. Setelah itu kita masukkan untuk username-nya yakni Cisco, passwordnya juga sama yakni Cisco. Setelah selesai, kita upload file tersebut dengan perintah put pesan pc1.txt. Di sini sudah tertera bahwasanya file tersebut sudah diupload ke dalam server. Lalu kita pastikan apakah file tersebut sudah terupload dengan menjalankan perintah dir. Di sini tertera pesan pc1.txt sudah berada di dalam servernya. Selanjutnya pada laptop, kita buat koneksi seperti langkah tadi. Kita buat koneksi terlebih dahulu dengan perintah FTP 434343.2. Masukkan username-nya, password-nya. Selanjutnya kita masukkan perintah dir untuk mengecek apakah file tadi ada apa tidak. Dir untuk file pesan pc1.txt-nya di sini juga sudah ada. Langsung kita coba untuk mendownloadnya dengan memasukkan perintah get pesan pc1 pesan pc1.txt. Transfer complete. File tersebut sudah terdownload. Kita coba untuk membukanya, yakni lewat text editor, pilih file, pilih open. Di sini sudah tertera file dengan nama pesan pc1.txt dengan ukuran 22. Kita coba buka, pilih OK. Untuk isi dari file tersebut di sini juga sudah sesuai, yakni ini isi pesan dari PC1. Cukup sekian untuk simulasi FTP servernya. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum yaitu tentang mail server. Tujuan dari praktikum ini sendiri ialah yang pertama untuk memahami fungsi dari mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, dan yang terakhir mensimulasikan mail server dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sedikit pengetahuan tentang pengertian dari mail servernya.
adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi mail server adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Untuk protokol terkait email ada 3, yaitu SMTP digunakan untuk mengirim, POP3 digunakan untuk menerima atau mendownload email, dan IMAP digunakan untuk menerima email via web. Langsung saja kita lakukan simulasi mail servernya. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone-nya sudah terhubung ke mail server. Kita masuk ke PC1, command prompt, kita masukkan perintah ping 434343.4. Di sini untuk PC1 sudah terhubung ke mail server. Selanjutnya pada PC4, ping 434343.4. PC4 juga sudah terhubung ke mail server. Selanjutnya pada laptop, ping 434343.4. Untuk laptop sudah aman. Dan yang terakhir pada smartphone, ping 434343.4. Setelah kita selesai untuk memastikan semua device sudah terhubung ke mail server, langkah selanjutnya yakni kita tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server. Masuk ke DNS server, pilih service DNS mailku.com dengan tipe record yang diarahkan pada alamat 434343.4. Selanjutnya pada PC1 dan laptop kita jalankan perintah nslookup mailku.com. Pada PC1 masuk ke command prompt nslookup. Masukkan perintah nslookup mailku.com. Di sini untuk mailku.com sudah diarahkan ke alamat yang benar. Selanjutnya pada laptop kita lakukan perintah yang sama yakni nslookup mailku.com. Mailku.com sudah diarahkan ke alamat yang benar. Selanjutnya pada mail server kita tambahkan server email dan membuat 2 akun email untuk pengguna. Kita masuk ke mail server, pilih service, pilih email, kita tambahkan 2 akun email untuk pengguna. Yang pertama ada user 1 dengan password user 1. Yang kedua juga ada user 2 dengan password user 2. Jangan lupa kita on-kan untuk SMTP service-nya dan POP3-nya. Langkah selanjutnya pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan kita coba untuk mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop. Kita masuk terlebih dahulu ke PC1, pilih email. Selanjutnya
pilih configure mail. Di sini sudah dibuat untuk nama yakni user 1 dengan email address-nya user1@mailku.com. Untuk incoming mail servernya yakni mailku.com dan outgoing mail servernya yakni mailku.com. Untuk username-nya yakni user1 dan passwordnya juga sama yakni user1. Setelah selesai, kita save. Selanjutnya kita coba untuk mengirimkan pesan ke user 2 dengan pilih compose to user 2@mailku.com. Untuk subjeknya kita tambahkan yakni ini tes dari user 1. Ini tes dari user 1. Kita send. Di sini tertera send sukses. Lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan kita coba klik tombol receive. Kita masuk ke laptopnya, pilih email, kita masuk ke receive. Di sini masuk sebuah pesan dari user1@mailku.com. Kita buka untuk pesannya. Ini tes dari user 1. Ini adalah pesan yang dikirimkan user 1 ke user 2. Kita coba untuk membalasnya. Pilih reply. Kita balas. Terima kasih. Email sudah diterima. Selanjutnya, send. Langkah yang terakhir pada aplikasi mail client di laptop, coba replay email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email replay sudah masuk atau belum. Jadi kita sudah mereplay email yang masuk dan sekarang kita tinggal mengecek pada PC1 apakah email yang di-replay tadi sudah masuk atau belum. Kita masuk ke PC1, pilih email, receive. Di sini terdapat pesan baru dari user2@mailku.com. Kita coba buka. Di sini terdapat sebuah pesan yakni terima kasih email sudah diterima. Sehingga menandakan bahwasannya simulasi ini telah berhasil. Cukup sekian untuk simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.